Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis penelitian berdasarkan pendekatan. Yang pertama yakni ada penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan penelitian kausal atau sebab akibat yang pembuktiannya diperoleh melalui komparasi atau perbandingan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol atau kondisi subjek sebelum diberikan perlakuan dengan sesudah diberi perlakuan. Penelitian eksperimen memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu metode eksperimen merupakan satu-satunya metode penelitian yang dianggap paling dapat menguji hipotesis, menghubung sebab akibat, atau paling dapat memenuhi validasi internal. Yang kedua yaitu metode eksperimen merupakan rancangan penelitian yang memberikan pengujian hipotesis yang paling ketat dibanding jenis penelitian yang lain. Yang ketiga, metode eksperimen juga merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap dampaknya dalam kondisi yang terkendalikan. Adapun ciri khas yang membedakan penelitian eksperimen dengan penelitian yang lainnya. Yang pertama yaitu satu atau lebih variabel bebas dimanipulasi atau kondisinya dibuat berbeda, misalnya treatment dan non-treatment. Yang kedua, semua variabel lainnya kecuali variabel perlakuan atau variabel bebas dikendalikan dan dipertahankan tetap. Yang ketiga yaitu pengaruh manipulasi variabel bebas atau pemberian perlakuan terhadap variabel terkait yang diamati dengan asumsi karena diberi perlakuan yang berbeda maka akan berdampak yang berbeda pula. Yang keempat, adanya komparasi, sehingga perlu penyamaan antara kelompok yang akan dikenai perlakuan dengan kelompok yang tidak dikenai perlakuan. Dua kelompok yang akan dibandingkan tersebut harus komparabel. Yang kedua yaitu ada penelitian naturalistik. Penelitian naturalistik sendiri adalah penelitian dengan cara mengungkap kejadian yang nyata atau sebenarnya dicerita yang diperoleh secara lisan maupun tertulis oleh orang-orang terdahulu. Proses penelitian naturalistik. Tahap-tahapan penelitian terdiri atas tahap penelitian secara umum. Yang pertama yaitu tahap pralapangan. Yang pertama, menyusun rancangan penelitian. Yang kedua, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, persoalan etika penelitian, dan tahap pekerjaan lapangan. Yang pertama, memahami latar penelitian dan persiapan diri. Yang kedua, memasuki lapangan. Dan yang terakhir, berperan serta sambil mengumpulkan data. Yang ketiga yaitu ada action research. Penelitian ini merupakan strategi mencoba menemukan solusi realistis untuk kesulitan dan masalah organisasi. Hal ini mirip dengan penelitian terapan. Penelitian tindakan pada dasarnya adalah belajar sambil melakukan. Setelah itu ada tahapan penelitian tindakan, yang diantaranya yaitu ada rancangan. Di dalam rancangan, tindakan dapat berjalan dengan baik. Peneliti perlu merancangkan dengan baik juga. Setelah muncul topik penelitian atau pertanyaan setelah studi penelitian, langkah pertama adalah mengembangkan rancangan untuk memadu proses penelitian. Rencana penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Strategi penelitian menguraikan apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana. Tahap kedua yaitu bertindak. Tahap ini yaitu untuk mengimplementasikan rencana dan mengumpulkan data. Pada titik ini juga peneliti harus memilih bagaimana mengumpulkan dan mengatur data penelitian. Ketiga yaitu mengamati. Pengamatan data sangat penting untuk menyelidiki apapun.
Peneliti tidak perlu meninjau tujuan dan harapan proyek sebelum observasi data. Langkah ini merupakan langkah terakhir sebelum menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dan yang terakhir yaitu mencerminkan. Langkah ini melibatkan penerapan solusi prospektif dan mengamati hasilnya. Sangat penting untuk melihat apakah solusi yang mungkin ditemukan melalui penelitian benar-benar dapat memecahkan masalah yang sedang dipelajari. Peneliti harus mengeksplorasi ide-ide alternatif ketika solusi proyek penelitian tidak gagal untuk memecahkan masalah. Yang keempat ada penelitian survei. Penelitian survei yakni penelitian yang menggunakan metode kuantitatif untuk mengumpulkan informasi dari sekelompok responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan survei. Jenis penelitian ini meliputi rekrutmen individu, mengumpulkan dan analisis data. Ini berguna bagi peneliti yang bertujuan untuk mengkomunikasikan fitur atau tren baru kepada responden mereka. Yang kelima yakni ada penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi adalah suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk mengatur atau mengukur hasil program atau proyek terkait efektivitas suatu program, apakah telah sesuai dengan tujuan yang direncanakan atau tidak, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengkaji pelaksanaan program yang dilakukan secara logis dan objektif. Ada dua macam penelitian evaluasi. Yang pertama ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif memperkuat atau meningkatkan objek yang dievaluasi. Sehingga dalam hal ini riset dilakukan guna membantu membentuknya dengan memeriksa pelaksanaan program atau pemakaian teknologi, kualitas implementasinya, dan penilaian konteks organisasi, personal, prosedur, input, dan sebagainya. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif sebaliknya memeriksa efek atau hasil dari beberapa objek. Mereka meringkasnya dengan menggambarkan apa yang terjadi setelah pelaksanaan program atau pemakaian teknologi. Menilai apakah objek dapat dikatakan telah menyebabkan hasil, menentukan dampak keseluruhan dari faktor penyebab di luar hasil target langsung, dan memperkirakan biaya relatif yang terkait dengan objek. Yang keenam ada penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah penelitian yang berupaya untuk mempelajari, memahami, dan menafsirkan peristiwa masa lalu dengan tujuan untuk mencapai wawasan atau kesimpulan tentang orang atau kejadian masa lalu. Penelitian sejarah mencakup lebih dari sekedar pengumpulan atau menyajikan informasi faktual. Beberapa kelebihan yang diperoleh dengan melakukan penelitian sejarah yaitu yang pertama, penelitian ini tidak terlibat dalam situasi yang dipelajari. Yang kedua, para peneliti tidak berinteraksi dengan subjek peneliti. Analisis data historis dapat membantu menjelaskan peristiwa saat ini dan masa depan. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.